mencuri timun. Suatu hari, hutan sedang dilanda musim kemarau panjang, membuat hutan mengering. Semua hewan-hewan di hutan kelaparan. Mereka tidak mempunyai bahan untuk dimakan. Tak terkecuali si kancil. Kancil pun kebingungan untuk mendapatkan makanan dan terpaksa keluar hutan. Saat berjalan keluar hutan, kancil tiba-tiba menemukan ladang timun yang sangat banyak. Mata kancil terbuka lebar. Dia amat sangat bahagia. Akhirnya, aku menemukan mentimun yang sangat banyak. Jika aku ambil satu, pasti Pak Tani tidak akan tahu, kata si kancil. Seketika muncul keinginannya untuk melahap semua mentimun di ladang itu. Ide mencuri pun muncul. Diam-diam, kancil memakan mentimun di ladang itu tanpa sepengetahuan Pak Tani. Setelah kenyang, kancil pun kembali pulang. Si kancil anak nakal, suka curi-curi ketimun. Keesokan harinya, kancil yang kelaparan datang ke ladang tersebut. Kancil memakan banyak sekali buah mentimun. Sekarang aku tidak perlu susah-susah mencari makanan. Di sini tersedia mentimun yang sangat banyak. Aku bisa makan sepuasnya, kata si kancil. Setelah kenyang, kancil pun kembali pulang. Namun, ulah nakal kancil pun kini akhirnya diketahui Pak Tani. Hari itu, Pak Tani mengunjungi ladangnya. Pak Tani langsung marah-marah dan terkejut melihat ladang mentimunnya banyak yang hilang dan berantakan. Astaga, kenapa timun-timunku jadi sedikit? Pasti ini ulah kancil, tidak bisa kubiarkan. Pak Tani pun membuat orang-orangan sawah dari kayu dan batok kelapa untuk menakut-nakuti si kancil. Benar saja, keesokan harinya, kancil yang kelaparan datang ke ladang tersebut. Kancil lalu kaget dan takut melihat ada orang yang menjaga ladang Pak Tani. Dia tidak tahu bahwa itu adalah orang-orangan sawah. Ada Pak Tani, aku mau bersembunyi dulu kata si kancil. Ia pun terus bersembunyi dan menunggu sampai orang itu pergi untuk mencuri timun. Tapi meski sudah lama menunggu, orang-orangan sawah itu tak kunjung pergi. Kini akhirnya kancil menyerah dan kembali tanpa membawa timun. Kancil pulang, kancil pulang, kancil pulang. Terima kasih. Kisah persahabatan singa dan tikus. Singa dikenal sebagai raja hutan yang menakutkan. Tidak ada binatang yang berani mendekati singa atau berada di dekat sarangnya. Suatu hari, si tikus penasaran dengan sarang singa. Ia pun diam-diam mendekati rumah raja hutan yang kuat itu. Tiba-tiba, singa mengetahui keberadaan tikus dan menangkap tikus. Tikus pun merasa ketakutan dan ia meminta maaf kepada singa. Maafkan aku, Raja Hutan. Aku kesini hanya ingin melihat rumahmu. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, kata tikus. Oh beruntung temanku. Kali ini aku sudah makan kenyang. Si singa akhirnya melepaskan tikus dari genggamannya dan membiarkan tikus pergi. Tikus berterima kasih kepada singa dan ia akan berjanji untuk membalas kebaikannya. Hingga suatu hari, giliran singa yang terjebak masalah. Singa terperangkap oleh jaring pemburu di hutan.
Ia meraung tidak berdaya. Haum, haum. Suara raungan singa hingga tikus mendengarnya. Tikus pun berlari dengan cepat untuk membantu singa terlepas dari jaring pemburu. Ia pun memanjat ekor singa hingga sampai ke jaring pemburu. Tikus pun menggigit jaring pemburu. Dengan gigi keratnya, hingga singa bebas. Singa terkejut dengan aksi tikus. Ia sangat berterima kasih bisa diselamatkan oleh tikus. Sejak peristiwa itu, singa dan tikus mulai menjalin persahabatan. Kancil mencuri timun. Pada suatu hari, hutan sedang dilanda musim kemarau panjang yang membuat semua makanan habis. Kancil pun merasa kebingungan untuk mendapatkan makanan dan terpaksa keluar dari hutan untuk mencari makan. Karena ia tak mau mati kelaparan. Saat berjalan keluar hutan, Kancil menemukan ladang timun yang sangat besar. Seketika muncul keinginannya untuk melahap timun-timun itu. Ide untuk mencuri pun muncul. Mungkin tidak apa-apa jika aku makan sedikit timun milik Pak Tani. Toh dia akan menanamnya kembali, ujar Kancil. Diam-diam Kancil makan timun-timun itu tanpa sepengetahuan Pak Tani. Ia pun menjadi terbiasa dan sering diam-diam mencuri timun untuk dimakan di hari-hari berikutnya. Namun, ulah nakal si Kancil ini akhirnya diketahui oleh Pak Tani. Pak Tani marah dan berusaha menjebak Kancil agar tidak mencuri timun di ladangnya. Pasti ini ulah si Kancil. Aku harus memberinya pelajaran, gumam Pak Tani. Ternyata Pak Tani membuat orang-orangan sawah yang terbuat dari kayu dan batok kelapa untuk menakut-nakuti Kancil. Benar saja. Keesokan harinya, Kancil yang kelaparan datang ke ladang timun untuk mencuri timun. Ia kaget dan ketakutan saat melihat ada orang yang menjaga ladang milik Pak Tani. Kancil tidak tahu bahwa itu adalah orang-orangan sawah. Kancil pun bersembunyi dan menunggu orang itu pergi untuk mencuri timun. Akan tetapi, meskipun menunggu dengan sangat lama, orang itu tak kunjung pergi. Akhirnya, Kancil pun menyerah dan pulang ke hutan tanpa membawa timun. Demikian cerita si Kancil mencuri timun. Terima kasih. Kisah Gajah dan Semut. Gajah dikenal sebagai hewan terbesar. Suatu hari, gajah merasa lapar dan ia mulai mencari makan. Tapi kehadiran gajah ini sangat mengganggu para semut karena telah merusak rumah semut. Aku lapar sekali. Pergilah dari sini.
semut-semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah. Lalu salah satu semut mencoba membujuk gajah untuk pergi dari tempat mereka tinggal. Hei gajah, pergilah dari sini, ini tempat kami tinggal. Hahaha, aku tidak mau. Tapi rumah kami rusak karena engkau gajah. Hei diam kau kecil. Sia-sia semut membujuk gajah karena gajah menolaknya. Hei teman-teman, aku tidak berhasil membujuk gajah. Benarkah? Baiklah, kita tidak punya cara lain. Baiklah, kita harus menang. Keesokan harinya, seperti biasa, gajah mencari makan. Dan semut-semut mulai menyerang. Serang! Oh, sakit sekali. Oh, pergi dari sini semut. Dan semut mulai menggigit dan masuk ke belalai gajah hingga telinga. Dan akhirnya gajah menyerah. Ia sadar bahwa dia tidak bisa meremehkan semut hanya karena ia memiliki badan yang kecil. Sejak saat itu, gajah tidak berani lagi mencari makan di daerah semut tinggal. Terima kasih. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita sebuah kisah yang berjudul Itik Buruk Rupa. Selamat mendengarkan. Suatu hari terlihat seekor ibu itik sedang mengerami telur-telurnya. Satu persatu, telur-telur tersebut mulai menetas. Namun, betapa terkejutnya ibu itik saat melihat salah satu anaknya berbeda. Anak itik itu memiliki warna kelabu dan berbadan besar. Akan tetapi, ibu itik tidak peduli dan tetap menyambut anak-anaknya yang telah lahir ke dunia dengan penuh kasih. Ketika mereka berenang, hewan lain mulai berbisik-bisik. Siapa itu? Dia jelek sekali, berbeda dengan saudaranya yang lain. Hewan-hewan lain, bahkan saudaranya sendiri, mengejek si itik buruk rupa. Si itik merasa sedih, lalu ia memutuskan untuk pergi seorang diri. Ia berjalan ke sana kemari dan bertemu seekor anjing. Namun, anjing itu malah menjauhinya. Ia pun melanjutkan perjalanannya hingga kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah. Tidak lama kemudian, datanglah seekor kucing dan ayam. Lantas, mereka mengusir si itik buruk rupa. Dengan perasaan yang sedih, itik melanjutkan perjalanannya. Saat sedang beristirahat di tepi sungai, ia melihat segerombolan angsa yang sangat cantik. Ia merasa iri melihat kecantikan angsa tersebut. "Mengapa kamu bersedih?" sapa salah satu angsa. "Aku sedih karena jelek dan tidak bisa seperti kalian," jawab itik. Namun, rombongan angsa itu hanya tertawa. "Siapa bilang kamu jelek? Kamu sangat cantik seperti kami," jawab angsa.
rombongan angsa mengajak Itik ke tepi sungai. Namun, betapa terkejutnya Itik saat melihat pantulannya di sungai. Ia tidak melihat sosoknya yang buruk rupa, melainkan melihat sosok angsa yang sangat cantik. Kini, ia bukan lagi si Itik buruk rupa. Ia pun ikut pergi terbang bersama angsa yang lain mencari tempat untuk mereka tinggal. Teman-teman, dari cerita tadi, kita belajar bahwa jangan menghina dan menganggap rendah orang lain. Karena setiap orang punya kelebihan dan kerendahannya masing-masing. Bisa jadi, apa yang kita anggap jelek justru baik untuk kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya akan bercerita tentang kelinci sombong dan kura-kura. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang sombong. Dia selalu membanggakan dirinya yang bisa berlari cepat. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Ia kaget melihat kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Ia pun mulai menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. "Lambat sekali jalanmu, kura-kura. Lihatlah aku, lariku sangat cepat," kata kelinci. Kura-kura berusaha tidak memperdulikan ucapan kelinci. Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin lambat, tetapi saya bisa pergi kemana saja yang saya mau. Saya bahkan bisa lebih cepat daripada kamu, kata kura-kura. Kelinci tidak percaya dengan perkataan kura-kura. Mana mungkin seperti itu, jalanmu saja lambat. Dia pun menantang kura-kura lomba lari. "Buktikan kalau kamu bisa lebih cepat. Ayo kita lomba lari." "Baik, akan kubuktikan," kata kura-kura. Keduanya pun setuju untuk lomba lari. Saat lomba, kelinci berlari kencang, memimpin dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Ia yakin bisa menang, sehingga berhenti lari dan beristirahat sejenak. "Oh, aku mau tidur sebentar, pasti kura-kura masih jauh di belakang." Tanpa disadari, kelinci justru tertidur lelap. Dan ia tak mengetahui bahwa kura-kura sudah membalapnya. Wah, sepertinya itu kelinci yang tertidur. "Ini kesempatanku memenangkan lomba ini," kata kura-kura saat kelinci terbangun. "Oh, tidurku nyenyak sekali, pasti kura-kura belum lewat sini." Ternyata kelinci salah. Kura-kura sudah sampai di garis finish. Si kelinci menghela nafas. Sementara kura-kura tersenyum ke arahnya. Demikian cerita kelinci yang sombong dan kura-kura. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan harus rendah hati. Terima kasih. Pada suatu hari, hutan sedang dilanda musim kemarau panjang dan membuat makanan semua habis. Kanjeng pun kebingungan mendapatkan makanan dan terpaksa keluar hutan untuk mencari makanan. Ia tak ingin mati kelaparan. Saat berjalan, Kanjeng tiba-tiba menemukan ladang timun yang sangat besar. Seketika muncul keinginan untuk melahap semua timun-timun di ladang itu. Ide untuk mencuri pun muncul.
Diam-diam, kancil memakan timun-timun tanpa sepengetahuan Pak Petani. Ia pun menjadi terbiasa dan sering mencuri timun-timun untuk dimakan di hari-hari berikutnya. Namun, ulah nakal si kancil akhirnya diketahui Pak Petani. Ia marah dan berusaha menjebak kancil agar tak mencuri timun lagi. Pak Petani membuat orang-orang sawah dari kayu dan batok kelapa untuk menakut-nakuti si kancil. Benar saja, keesokan harinya, kancil yang kelaparan datang ke ladang timun Pak Petani. Ia lalu kaget dan ketakutan. Ada orang-orang sawah yang menjaga kebun Pak Petani. Ia pun bersembunyi dan menunggu sampai orang-orang sawah itu pergi untuk mencuri timun. Tapi meski ditunggu lama menunggu orang-orang sawah itu, ia tak kunjung pergi. Kancil pun menyerah dan kembali pulang tanpa membawa satupun timun. Sekian, terima kasih. Persahabatan singa dan tikus. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Singa merupakan raja hutan yang dikenal sangat menakutkan. Tidak ada seekor binatang pun yang berani mendekatinya atau memasuki sarangnya. Suatu hari, si tikus kecil penasaran dengan sarang si singa. Ia pun diam-diam pergi ke sarang singa. Diam ya teman-teman, aku mau pergi ke sarang singa. Aku penasaran dengan sarangnya, kata si tikus. Ia pun pergi ke sarang singa. Sesampainya di sana, ia pun melihat sarang si singa. Wah, gini ya sarang singa, kata si tikus. Tiba-tiba sang singa mengetahui keberadaan si tikus. Ia pun menangkap si tikus dan mengangkatnya. Hahaha, mau ngapain kamu ke tikus? Hah? Kata singa. Ampun sang singa, aku penasaran dengan sarangmu. Aku minta maaf ya, kata si tikus. Karena singa kasihan, ia pun melepaskan si tikus dan membiarkannya bebas. Si tikus sangat berterima kasih kepada singa. Ia pun berjanji untuk membalas kebaikannya itu. Terima kasih sang singa, aku akan berjanji pada suatu hari nanti aku akan membalas budi kebaikanmu itu. Si tikus berlari untuk menyelamatkan nyawanya karena ia sedang ketakutan. Suatu hari, si singa yang giliran terjebak masalah. Ia ditangkap oleh jaring pemburu di hutan. Ia pun merong tak berdaya. Tolong, tolong, tolong. Sampai si tikus mendengarnya. Hah? Sepertinya ada suara teriakan. Tapi sepertinya aku kenal suara ini. Suara macan? Bukan. Suara kelinci? Bukan. Hah? Suara singa. Mendengar singa yang teriak, ia pun langsung bergegas ke sana dan berlari secepat mungkin. Sesampainya di sana, tunggu singa, aku akan menolongmu. Hah? Tikus, kamu ngapain ke sini? Aku akan menolongmu. Si tikus langsung mengambil tali jaring dan menggigitnya sampai singa lolos. Alangkah terkejutnya singa melihat aksi si tikus. Ia pun berterima kasih kepada
si tikus. Terima kasih ya tikus. Aku sangat berterima kasih karena bisa diselamatkan. Aku berterima kasih sangat, kata si singa. Iya, sama-sama si singa. Lain kali hati-hati ya, supaya nggak terjebak lagi. Sejak peristiwa itu, sang singa dan tikus mulai menjalin persahabatan. Nah, jadi di sini kalau kita akan berbuat baik, mesti kita akan ditolong dengan kebaikan juga ya. Jadi kalau kita berbuat baik, nanti kita ditolong kembali. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah. Cerita gajah dan semut. Di suatu hutan terdapat gajah yang sangat sombong, dan semua hewan di situ sangat takut pada dia. Lalu gajah berjalan di hutan dan melihat burung beo. Dan gajah itu berkata, "Hei burung beo, tunduklah kau kepadaku." Dan burung beo itu berkata, "Mengapa aku harus tunduk kepadamu?" Dan gajah berbicara, "Jika kau tidak tunduk kepadaku, rasakanlah akibatnya." Dan gajah itu menarik pohon yang diduduki burung. Dan lalu gajah itu merasa haus dan ingin pergi ke sungai. Dan di sungai, gajah melihat semut, dan gajah itu berkata, "Hei semut, kau sedang apa?" "Aku sedang mengumpulkan makanan." Dan gajah itu berkata, dan gajah itu menghiraukan itu dan melanjutkan dan mengambil air sebanyak-banyaknya di belalainya itu. Dan gajah itu menyemprotkan air itu ke semut. Dan semut itu pergi meninggalkan gajah sambil berkata, "Biar saja, nanti aku akan membalasmu." Dan lalu keesokan harinya, semut melihat gajah yang sedang ketiduran. Dan semut itu memasuki belalai gajah dan menggigit belalai itu, dan gajah itu mulai terbangun dan merasa kesakitan dan teriak-teriak, "Aduh, sakit, siapa yang di dalam, cepat keluar, aduh." Dan gajah itu mulai menangis, dan semut itu mendengar tangisan gajah dan lalu keluar dari belalai gajah. Dan gajah itu kaget dan tunduk kepada dia karena takut digigit lagi. Dan semut itu berkata, "Tidak ada kecil atau besar, itu tetap saling mematuhi."